Yanda Alinugraha dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 ya. Kali ini saya akan membahas materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berita. Saya yakin kalian semua pasti ya sering mendengar berita, sering membaca berita, sering ya melihat berita baik itu di media sosial, di televisi ataupun di media cetak. Berita itu isinya kan pasti tentang informasi ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui media, baik media sosial, media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya ya. Suatu teks itu bisa dikatakan sebagai teks berita bila memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama ada diantaranya ada objektif, ada aktual, ada faktual, bahasanya itu mudah dimengerti dan juga bisa menarik ya. Aktual, apa sih aktual? Aktual itu terbaru atau masih hangat ya. Jadi kita akan lebih senang, lebih tertarik jika berita itu masih hangat, masih terbaru, bukan yang sudah lewat lah ya. Yang kedua itu faktual. Apa tuh faktual? Faktual itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya berarti ya berita itu. Yang ketiga ada objektif. Objektif itu tidak memihak. Nah, berikutnya bahasanya itu harus jelas, tidak ambigu, tidak memiliki makna ganda. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur dari berita. Apa saja sih? Yang pertama ada yang biasa kita kenal dalam bahasa Inggris ada 5W1H. Namun dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal dengan adiksimba. Adiksimba itu apa sih? A-nya itu ada apa? Apa? Yang kedua di mana? K-nya itu kapan? C itu siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Apa? Berarti apa sih yang dibahas dalam berita tersebut? Yang kedua, di mana? Di mana itu pasti menanyakan tentang tempat, di mana kejadiannya, di mana peristiwa dalam berita tersebut terjadi. Yang berikutnya ada kapan. Nah, kapan menanyakan tentang waktu. Waktu itu ada hari, tanggal ya. Jadi kapan berita itu terjadi. Kemudian ada si itu ada siapa. Siapa di sini pasti menanyakan tentang tokoh-tokohnya siapa saja sih yang terlibat dalam teks berita tersebut. Kemudian ada mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, dan bagaimana itu proses berita jadi bagaimana sih ya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya ya. Kalian bisa melihat penjelasannya lebih lengkap, lebih jelas itu ada di ringkasan materi. Dan kalian juga harus sambil membawa ya. Jadi kalian itu sambil melihat buku kementerian yang telah dibagikan oleh sekolah melalui perpustakaan ya. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.